بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: باب تفاضل أهل الإيمان فيه ورجحان أهل اليمن فيه. Bab tentang bertingkat-tingkatnya keadaan ahlul iman, kaum mukminin di dalam hal keimanan. Wa rujhani ahlil yamani fi, dan kelebihan penduduk Yaman di dalam hal keimanan. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة. Telah menyampaikan hadis kepada kami Abu Bakar ibnu Abi Shaybah, Abdullah bin Muhammad bin Abi Shaybah. Qala haddathana Abu Usama. Telah menyampaikan hadis kepada kami, kata Abu Bakar, Abu Usama. Wa haddathana Ibnu Numair. Qala haddathana Abi. Perpindahan sanad, kata Imam Muslim, dan telah menyampaikan hadis kepada kami Ibnu Numair. Qal, beliau berkata, telah menyampaikan hadis kepada kami ayahku. Sampai kemudian kepada sekian kali terjadi perpindahan sanad. Kemudian terakhir dikatakan wa haddathana Yahya ibnu Habib al-Harithi. Kata Imam Muslim rahimahullah, telah menyampaikan hadis kepada kami Yahya bin Habib al-Harithi. Wal lafdhu lah. Qala haddathana Mu'tamir. Beliau mengatakan telah menyampaikan hadis kepada kami Mu'tamir an Ismail, dari Ismail. Qala sami'tu Qaisan yarwi. Aku mendengar Qais meriwayatkan an Abi Mas'ud, dari Abu Mas'ud. Qala asyara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Abu Mas'ud al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan tangan beliau nahwal Yamani, ke arah Yaman. Faqala ala innal imana hahuna. Ketahuilah bahwasanya keimanan, sambil menunjuk ke arah Yaman. Wa innal qaswata wal ghilazal qulubi fil faddadina inda usuli adnabil ibil. Dan sesungguhnya kekerasan hati, maksudnya tidak memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Wa ghilazul qulubi, ghilaz bermakna keras juga. Yang diinginkan dengan ghilaz, keras hati, yang kedua adalah ar-riya wal khuyala wa amradul qulubil khatirah, yang memiliki sifat riya, memiliki sifat khuyala, sombong, dan penyakit-penyakit hati lainnya yang berbahaya.
Dan sesungguhnya kekerasan hati ada pada faddadin inda usuli adnabil ibil. Kekerasan hati itu ditemukan pada orang-orang yang berteriak ketika mengembalakan, mengiring onta-ontanya. Apa makna al-kalam? Maknanya biasanya orang-orang yang menggembalakan ibil itu memiliki sifat keras hati, berbeda halnya dengan pengembala kambing. Dikatakan ma min nabiyyin illa kana ra'iyal ghanam, tidak ada seorang nabi pun melainkan sebelum diutusnya merupakan pengembala kambing. Maka sampai-sampai para ulama mengatakan di antara sebab untuk melatih diri mampu untuk memiliki jiwa kepemimpinan adalah dengan mengembala kambing. Walhamdulillah kita telah melewatinya. Barakallahu fikum. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jaa ahlul yamani hum araqqu afidatan al-imanu yamanin wal fiqhu yaman wal hikmatu yamaniyah. Akan datang penduduk Yaman, mereka orang-orang yang memiliki hati yang lembut, gampang tersentuh. Al-imanu Yaman, keimanan ada di negeri Yaman. Wal fiqhu Yaman, dan kefakihan tentang perkara agama pun ada di negeri Yaman. Wal hikmatu yamaniyah, dan hikmah ada di negeri Yaman. Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang lainnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataakum ahlul yamani hum ad'afu quluban wa araqqu afidatan al-fiqhu yamanin wal hikmatu yamaniyah. Akan datang kepada kalian penduduk Yaman, hum ad'afu quluban wa araqqu afidatan, yang memiliki hati yang ad'af di sini lemah bermakna gampang tersentuh, wa araqqu afidatan bermakna sama. Al-fiqhu Yaman, fikih ada di negeri Yaman, dan hikmatu yamaniyah. Di dalam hadis Abu Hurairah yang lainnya dikatakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ra'sul kufri nahwal masyriq, induk ataukah pemimpin kekufuran ada di negeri Masyriq, timur. Wal fakhru wal khuyala'u fi ahli al khayl wal ibil, dan keangkuhan serta kesombongan didapatkan pada orang-orang pemilik ataukah pengembala kuda dan onta. Al-faddadin, yang mengiringi kuda dan ontanya, sampai dikatakan was-sakinatu fi ahlil ghanam, dan sakinah, ketenangan itu didapati pada diri orang-orang yang mengembalakan kambing. Catat faedah untuk malam ini ya ikhwah. Faedah yang berjudul akan datang kepada kalian penduduk Yaman. Faedah yang pertama, hadis-hadis yang menunjukkan tentang keutamaan penduduk Yaman mutawatir. Paham ya ikhwan mutawatir? Mutawatir adalah hadis yang datang dari jamaah, sekelompok ruah
para rawi, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mustahil mereka akan bersepakat di atas sebuah kedustaan. Faedah yang kedua, hadis Abu Hurairah tentang keutamaan penduduk Yaman merupakan hadis yang paling masyhur. Faedah yang ketiga, hadis memberikan faedah agar seorang muslim selektif di dalam memilih teman, sampai-sampai dekat dengan binatang bisa menyebabkan terjangkitinya seseorang dengan sifat binatang tersebut. Penjelasannya ya ikhwah, tak perlu dicatat. Disebutkan di dalam kitab Hayawatu Al-Hayawan Al-Kubra, di dalam kitab kehidupan hewan, onta itu memiliki sifat amarah yang sangat tinggi. Memiliki sifat amarah yang sangat tinggi dan memiliki sifat kecemburuan yang luar biasa. Sampai-sampai kalau sudah diketahui binatang yang pernah dia inikan, dia jimai, itu berani dia sampai saking marahnya dia terkontrol, kalau ada jurang samping dia akan loncat di situ dan bisa menyerang siapa saja yang dia benci. Itulah onta. Maka dikatakan bahwasanya kekerasan hati itu ada pada orang-orang yang mengembalakan onta. Lihat, sifat binatang pindah ke pengembalaan. Bagaimana dengan sifat orang yang bisa menarik engkau, tutur katanya bisa memukau engkau, kemudian dia memiliki sekian sifat dan tabiat yang amat sangat jelek? Bukankah lebih gampang lagi untuk bisa tabiat jelek itu untuk pindah kepada seseorang yang tadinya baik? Makanya di sana dikatakan anna tiba' sarata, bahwasanya tabiat itu adalah barang curian. Sejenak seseorang yang tadinya baik, dalam waktu yang tidak membutuhkan waktu yang lama, langsung bisa terjangkiti sifat yang jelek tersebut. Maka lihatlah ya ikhwan, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menjatuhkan hukuman bagi orang-orang yang melakukan liwat, hubungan homo, itu si pelaku dan korbannya dibunuh. Paham ya kawan? Karena akan menular. La haula wa la quwwata illa billah. Faedah yang berikutnya, sepantasnya bagi setiap muslim untuk mengeluhkan kepada Allah kekerasan yang menimpa hatinya. Kekerasan yang menimpa hatinya. Faedah yang berikutnya, dua qabilah yang disebutkan oleh Nabi, qabilah suku Rabi'ah dan Mudhar. Rabi'ah dan Mudhar merupakan qabilah yang besar, berasal dari keturunan Ismail alaihi wassalam, dan Nabi kita Muhammad merupakan keturunan Mudhar. Ulangi faedahnya ya kawan.
Ya. Dan mereka, yaitu Rabi'ah dan Mudar, dan mereka tidaklah masuk ke dalam Islam kecuali setelah peperangan yang beruntun yang menunjukkan lamanya syaitan menguasai mereka. Pahami ikhwah tentang faedah ini? Rasul mengatakan apa sebelumnya dalam hadis? Di dalam hadis Abu Mas'ud radhiyallahu taala anhu disebutkan, wa inna al-qaswa wa ghilazul qulubi, sesungguhnya kerasnya hati ditemukan pada orang-orang yang menggiring onta-onta, artinya pengembalanya. Haitsu yatlu'u qarna syaitan, di tempat di mana dua tanduk syaitan muncul atau terbit. Fi Rabi'ah wa Mudar, pada dua kabilah Rabi'ah dan Mudar. Rasulullah menyebutkan kekerasan hati ada pada mereka. Paham ya kawan? Diperangi sekian kali dengan peperangan yang beruntun, barulah kemudian mereka masuk ke dalam Islam, sebagaimana yang disebutkan dalam sejarah. La ilaha illallah. Faedah yang berikutnya, kisah tentang kabilah Mudar mengingatkan kita tentang sebuah kaidah. Apa kaidahnya? Azhadun nasi fil alim, azhadun nasi fil alim ahluh, orang yang paling zuhud, paling merasa tidak butuh dengan apa yang dimiliki oleh seorang alim, orang yang merasakan tidak butuh dan tidak mau peduli dengan apa yang dimiliki oleh seorang alim adalah keluarga sendiri. Paham ya kawan? Kaidah ini tidak usah diragukan lagi. Sekian datang dari para ulama salaf menyebutkan permasalahan ini. Mau kita datangkan contohnya. Lihat anaknya Imam Malik. Bapaknya sedang mengajarkan ilmu kepada para penuntut ilmu, anaknya loncat kemudian main-main burung merpati. Geleng-geleng bapaknya dia. Anak imam di zamannya. Anaknya seorang imam di zaman. Maka dikatakan anaknya Imam Malik la'ab, kata para ulama, banyak main. Satu hal yang perlu diketahui ya ikhwaya, ketika melewati bahasa-bahasa seperti ini, anaknya Imam Malik adalah orang yang la'ab, contohnya orang yang banyak main. Jangan sampai dikatakan ucapan-ucapan semacam ini sebagai ucapan yang mengeluarkan seseorang dari Ahlus Sunnah. Pahami itu baik-baik. Ketika ada yang mengatakan di antara para ulama seseorang tidak layak untuk diambil ilmunya, bedakan antara tidak layak yang tidak menjadikan dia keluar dari Ahlus Sunnah dengan tidak layak yang mengeluarkan dia dari Ahlus Sunnah. Bedakan ini. Permasalahan adalah permasalahan harga diri dan kehormatan orang yang akan dibicarakan. Ilmui tentang istilah-istilah yang dipakai oleh para ulama supaya jangan sampai menyandarkan sebuah ucapan, pernyataan di atas namakan sebagai ucapan yang terambil dari kitab-kitab para ulama salaf, kemudian salah di dalam mempraktekkan. Di dalam khutbah hajah disebutkan, wa na'udzu billahi min syururi anfusina.
dan kita berlindung kepada Allah dari kejelekan-kejelekan jiwa-jiwa kita. Makanya disebutkan oleh para ulama, inna la nakhafu min da'watina illa min anfusina. Kita sungguh tidak akan mengkhawatirkan dakwah ini untuk rusak dan dipandang jelek. Tak usah khawatir. Yang dikhawatirkan kita sendiri yang merusak. Paham ya? Ngaji di mana? Oh, saya ngajinya salaf. Sekarang sekian tempat, tidak perlu jauh-jauh kita mengatakan di mana. Di luar Payakumbuh, di dalam Payakumbuh sendiri sebagian orang memandang kata-kata salaf sebagai orang-orang yang mengikuti para ulama di masa yang lalu, sahabat Rasul yang dipimpin langsung oleh Rasulullah, dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Orang merasakan ini dakwah karena adanya sikap-sikap yang sama sekali tidak ada tuntunannya di dalam syariat. Maka kita sering mengingatkan, jangan sekedar hanya mengambil satu atau dua ucapan kemudian dikatakan beginilah salaf cara bersikap. Tapi pelajarilah baik-baik, baru ketika itu amalkan. Engkau menyandang sebuah nama mulia dengan mengikuti jejak-jejak ulama terdahulu. Maka perhatikan sikap dan cara berucap. Jangan sampai salah dan terkotori dan tercoreng nama baik dakwah dikarenakan perbuatan dari mad'unya sendiri. Ikhwanana, dakwah ini dakwahnya Allah Subhanahu wa taala. Ada kita dan tidak ada kita, Allah sendiri yang akan menjaganya, dan Allah menunjuk orang-orang yang akan mengibarkan bendera dakwah. Namun jangan sampai kita yang diberikan hidayah dan amanah oleh Allah memegang amanah dakwah ini merusak secara tidak langsung dakwah ini sendiri. Barakallahu fikum. Kaum muslimin yang mengatakan dirinya adalah orang-orang yang mengikuti para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, murid-murid terbaiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepantasnya untuk kemudian betul-betul mengikuti dan meniru dari segala sisi kehidupan para ulama di masa yang silam. Bukan hanya sekedar pengakuan. Kemudian berikutnya, yang dimaukan dengan munculnya fitnah dari arah timur adalah Irak. Dan riwayat yang menyebutkan daerah timur itu adalah Mesir tidak sahih. Ini faedah untuk malam ini. Barakallahu fikum. Sebuah kisah menarik. Kisah ini bercerita dan memberikan pelajaran tentang sebuah faedah agar hendaknya seorang muslim menjadi orang yang muntabihan, yang sangat jeli limaqsadin nas, terhadap apa yang diinginkan oleh orang. Kisah ini terambil dari kitab Al-Mustatraf fi kulli fannin mustadhraf, jilid pertama halaman 101. Dakhalat imra'atun ala Harun ar-Rashid wa indahu jama'atun min wujuhi ashabihi. Masuk menemui Harun ar-Rashid. Ada yang tidak kenal Harun ar-Rashid? Siapa itu Harun ar-Rashid itu? Siapa dia? Penjual kerupuk kah? Atau jualan sayur-sayuran kah? Atau dagang daging kah dia? Atau ikan asin? Siapa itu Harun ar-Rashid itu? Atau jualan sate dia? Seorang khalifah Abbasiyah, terkenal tentang bagaimana baiknya pemerintahan dia.
dan kejayaan-kejayaan Islam yang dia raih di zamannya dia dan wibawanya. Datang seorang wanita masuk menemui Harun ar-Rasyid. Di sisi Harun ar-Rasyid, di ruang pertemuan tersebut ada sekelompok petinggi-petinggi kerajaan Harun ar-Rasyid. Faqalat, wanita itu mengatakan, ya Amirul Mukminin, wahai Amir pemimpin kaum mukminin, aqarrallahu 'ainak wa farahaka bima atak. Semoga Allah aqarra, qurrata 'ain. Aqarra itu bermakna pandangan ini fokus, dinamakan qurratu 'ain. Doa ya, hafal ikhwah doanya. Apa doa minta qurratul 'ain? Akhi. Ya. Hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Minta sama Allah agar diberikan penyejuk pandangan. Ya Allah. Jadi qurrah ni penyejuk pandangan. Dinamakan qurrah, artinya qurrah ni mata ni fokus melihat anak itu. Orang kalau terkesima melihat anak yang luar biasa, itu mata nengok anak, enggak putus-putus, senang hati nengok. Maka dinamakan qurratu a'yun. Dinamakan qurrah a'yun. Qarra istiqrar bermakna apa? Diam. Diam. Jadi seolah-olah ini pernyataan perempuan ini apa? Semoga Allah menyejukkan pandangan engkau. Wa farrahaka bima atak. Dan semoga Allah memberikan kebahagiaan kepada engkau dikarenakan apa yang telah Allah berikan. Wa atamma sa'dak, dan semoga Allah menyempurnakan kebahagiaan engkau. Laqad hakamta faqasat, sungguh engkau telah berhukum dan engkau telah berbuat qist, adil. Faqala laha man takunin ayyatuhal mar'ah. Artinya, dari daerah mana engkau berasal? Kata Harun ar-Rasyid kepada imra'ah perempuan yang masuk menemui dia. Faqalat min ali Barmak. Saya berasal dari keturunan Barmak. Kalau pernah mendengar Barmaki sampai sekarang itu ada itu nama kabilah Barmaki. Mimman qatalta rijalahum wa akhadta amwalahum wa salabta niwalahum atau nawalahum. Dari orang-orang ataukah kabilah yang telah engkau bunuh kaum laki-lakinya, kata wanita tersebut. Saya dari keturunan Barmak yang engkau telah bunuh kaum laki-lakinya, dan engkau telah ambil harta-harta mereka, dan engkau tawan ataukah ambil rampas dari perkara-perkara yang baik yang dimiliki oleh, artinya perkara-perkara yang berharga, yang bermanfaat. Apakah berupa wanita dan lain sebagainya. Faqala amma ar-rijalu faqad madha fihim amrullah. Adapun kaum laki-laki yang telah aku bunuh, mereka telah melewati ketentuan Allah, artinya sudah meninggal mereka. Wa nafidha fihim qadaru, dan telah berlangsung menimpa mereka ketetapan takdir Allah. Wa ammal malu famardudun ilaiki. Adapun harta yang pernah aku ambil, aku akan kembalikan kepada engkau. Thumma altafata ila al-hadirin min ashabihi. Kemudian Harun ar-Rasyid menghadap kepada pejabat-pejabat tingginya, petinggi-petinggi kerajaannya. Faqala, berkata Harun ar-Rasyid, mengajak bicara petinggi-petinggi pejabat-pejabat kerajaan. Faqala atadruna ma qalat hadhihi al-mar'ah. Apakah kalian paham apa yang diinginkan oleh wanita ini? Faqalu ma naraha qalat illa khaira. Berkata seluruh para hadirin, pejabat petinggi-petinggi itu mengatakan,
tidaklah kami memandang melainkan apa yang diucapkan oleh perempuan tersebut semuanya baik. Pertama, mudah-mudahan Allah berikan mata engkau itu penyejuknya, dan Allah berikan engkau kebahagiaan. Allah sempurnakan kepada engkau kebahagiaan. Qala ma adhunnukum fahimtum dzalika. Aku tidak menyangka kalian memahami yang demikian, kata Harun Ar-Rasyid. Diterangkanlah oleh Harun Ar-Rasyid dengan perkataan amma qauluha, adapun ucapan wanita tersebut mendoakan, aqarrallahu 'ainak, semoga Allah akarra pandanganmu, matamu. Akarra ini ketika orang sejuk pandangannya melihat sesuatu, dia akan fokus itu, berhenti saja pandangannya di situ. Yang diinginkan oleh wanita itu mengucapkan aqarrallahu 'ainak, semoga Allah menetapkan matamu, menjadikan adanya qurra. Maksudnya adalah askanaha minal harakat. Maksudnya mendiamkan mata itu dari bergerak. Diam saja mata itu. Paham apa maksudnya wanita ini? Apa artinya? Wa idza sakanatil 'ainu 'anil harakah amiyat. Kalau sudah mata enggak bisa bergerak, buta dia. Paham apa? Pakai yang tertipu. Jadilah muslim sunni salafi mandang jauh ke depan. Bukannya suuzon sama orang, bukannya berburuk-buruk sangka, tapi memiliki dasar dalam diri apa sih yang dimaukan. Makanya syariat mengajarkan maqasidas syariah. Apa sih maksud syariat ini? Supaya seseorang memandang jauh ke depan apa yang diinginkan oleh syariat. Bukan sekedar penampilan batas sebuah gambaran yang kelihatannya baik kemudian katakan oh ini baik, enggak apa-apa. Pandang, bahas permasalahan, kumpulkan dari segala sisi. Kemudian lihat ini apa ujungnya, kemana arahnya, apa sih tujuannya. Jeli jadi seorang sunni. Wa amma qauluha, adapun ucapan si wanita itu, wa farrahaka bima atak, semoga Allah menjadikan engkau senang bahagia dengan apa yang Allah berikan kepada engkau. Fa akhadhathu min qaulihi ta'ala, wanita ini ambil dari firman Allah Subhanahu wa taala Al-An'am ayat yang ke-44. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah. Ketika mereka senang-senang dengan apa yang Allah berikan kepada mereka dari kenikmatan dunia, ketika itu Allah azab. Lihat, ternyata wanita itu menginginkan apa? Turunkanlah azab kepada ini Amir Mukminin ini, karena dia sudah membunuh, termasuk bapaknya yang dibunuh, kaum laki-laki dari sukunya. Harta mereka diambil, wanita-wanita dan yang lainnya ditawan. Datang wanita mendoakan, kelihatannya tampangnya baik semuanya, tapi yang diinginkan adalah ini semua. Kemudian wa amma qauluha, adapun ucapan si wanita, atammallahu sa'dak, semoga Allah sempurnakan kebahagiaan engkau. Fa akhadhathu min qauli syair, si wanita ini ambil dari ucapan seorang penyair, idza tamma amrun bada naqsuhu taraqqab zawalan idza qila tamma. Apabila perkara sudah sempurna mesti akan kelihatan kurang. Artinya tidak ada perkara sempurna dalam kehidupan ini. Tidak ada perkara sempurna. Pepatah ini mengingatkan kita apa? Sifat manusia tidak bisa menerima kekurangan. Tapi giliran diri sendiri yang memiliki kekurangan, mesti alasannya tidak ada manusia yang sempurna. Apa yang ingin kita sampaikan di sini ya ikhwan? Ketika engkau memberikan uzur kepada orang lain atas kekurangan yang ada pada diri engkau dengan mengatakan tidak ada manusia yang sempurna, kemudian engkau marah ketika orang melakukan kekurangan dan kesalahan, ini tabiat seperti ini hilangkan. Mau dihargai dan mau dimaklumi serta diberikan uzur, demikian juga kepada orang lain. Kalaulah saja diri mengatakan tidak ada manusia yang sempurna, kita pun akan mengatakan apa? Akan menerima setiap orang mengatakan tidak ada manusia yang sempurna. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi kekurangan senantiasa melanda. Apa boleh buat? Di situ maaf diberikan. Idza tamma amrun bada naqsuhu, kalau sudah sempurna sebuah perkara mesti akan kelihatan saja kekurangannya. Taraqqab zawalan idza qila tamma, datang hampir masa-masanya, waktunya habis lenyap ketika perkara itu dikatakan sempurna.
Itu lenyap. Itu dah waktu-waktu mendekati lenyap. Jadi dia mendoakan Harun Ar-Rasyid ini, semoga Allah menyempurnakan kebahagiaan engkau. Kalau sudah sempurna kebahagiaan, apa yang diinginkan wanita ini? Mudah-mudahan engkau cepat mati. Itu judulnya. Paham tak? Apa doa wanita ini? Mudah-mudahan engkau cepat mati. Jangan senang dulu dipuji-puji oleh orang. Jangan senang dulu. Apa yang diinginkan? Amma qauluha laqad hakamta faqasatta fa akhadhat min qaulillahi ta'ala. Adapun ucapannya engkau telah berhukum kemudian engkau melakukan qist. Fa akhadhat min qaulihi ta'ala, terambil dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ammal qasituna fakanu li jahannama hataba. Adapun orang-orang yang qasitun, orang-orang yang zalim. Kalau muqsit baru orang-orang yang adil. Muqsitun baru orang-orang yang adil. Tapi qasitun orang-orang yang aniaya, orang yang zalim. Orang-orang yang qista dengan isim fa'il qasitun adalah sebagai kayu bakar neraka. Artinya apa? Engkau telah berhukum tapi engkau curang di dalam berhukum. Mudah-mudahan engkau menjadi kayu bakarnya neraka. Itu doa wanitanya. Fata'ajabu min zalik, terheran-heranlah orang-orang yang hadir ketika itu melihat kecerdasan dari Harun Ar-Rasyid. Ini yang bisa kita sampaikan ya akhwah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.